Hello, dear students. Nice to see you. And welcome back again with me, Father Koma, your English tutor. Today, I'm going to have a discussion with you to talk about romance, marriage, and divorce. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang kisah percintaan, kisah perkawinan, dan kisah perceraian. Let us begin with letter E that speaks about romance. Mari kita mulai dengan huruf A yang berbicara tentang kisah percintaan. I'm going to start with reading the story below. I had my first date when I was 16 and it was terrible. Saya punya pengalaman pacaran untuk pertama kalinya ketika saya berusia 16 tahun dan pengalaman itu sangat buruk. I took a girl to the cinema, but she didn't like the film and looked bored all evening. It was a bad start. Saya membawa seorang gadis ke sebuah bioskop untuk menonton film, tetapi dia tidak suka dengan film itu dan kelihatannya dia bosan sepanjang malam. Dan itu adalah sebuah awal yang sangat buruk buat saya. Then, when I was 17, I went out with a girl for 3 months. But we broke up when she met a boy who was 2 years older than me and had a car. Kemudian ketika berusia 17 tahun, saya membawa keluar seorang gadis selama 3 bulan. Tetapi kami kemudian putus hubungan ketika dia, si gadis itu, bertemu dengan seorang pria yang 2 tahun lebih tua dari saya dan memiliki sebuah mobil. My first serious relationship was when I went to university. Hubungan pertama saya yang serius itu baru terjadi ketika saya belajar di sebuah universitas. Saya mulai berkenalan dengan Melanie karena kami berada pada jurusan yang sama. At first, we were just friends. Then we started going out with each other, and after a few months, we realized we were in love. Pertama kali atau awalnya kami hanyalah berteman biasa. Tetapi kemudian kami mulai keluar sama-sama dan setelah beberapa bulan kami mulai sadar bahwa kami sedang jatuh cinta. We got engaged a couple of years after we left university and then we got married the following year. Kami kemudian bertunangan setelah beberapa tahun setelah kami meninggalkan universitas dan kemudian kami menikah pada tahun berikutnya. We didn't want a big ceremony, so we had the wedding in the local church near Melanie's home with just family and a few friends. Kami tidak ingin untuk mengadakan sebuah perayaan yang besar. Jadi, kami hanya menikah di sebuah gereja yang tempatnya dekat dengan rumah Melanie, hanya dengan keluarga dan beberapa teman saja. Afterwards, we had the reception in a small hotel nearby and then went on our honeymoon to Greece. Setelah itu kami mengadakan sebuah acara di
sebuah hotel yang kecil dekat dengan rumah Melanie, dan kemudian kami pergi untuk menghabiskan bulan madu kami di kota di sebuah negara Yunani. Just over 3 years later, Melanie got pregnant, and our first child, Cole, was born just 2 days after our 4th wedding anniversary. We had a big celebration. Lebih dari 3 tahun setelah itu, Melanie hamil, dan anak pertama kami, Cole, dia lahir hanya 2 hari setelah pesta atau perayaan peringatan atau pernikahan kami. Dan kami mempunyai perayaan yang sangat besar. We had a big celebration. Things started to go wrong when I got a job as manager of a sportswear company. Di tengah-tengah keluarga kami mulai muncul masalah atau persoalan ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang manajer pada perusahaan pakaian atau kostum olahraga. I was working 6 days a week and I had to do a lot of traveling. Saya bekerja 6 hari dalam sepekan dan saya harus banyak kali melakukan perjalanan keluar. It was difficult for Melanie as well. Tentu hal ini menjadi sangat sulit juga bagi Melanie. She was working during the week, then at weekends, she was often alone on her own with 2 young children. Dia juga harus bekerja dalam 1 pekan, dan pada akhir pekan dia sering sendirian bersama dengan 2 anak kecil kami. I felt I couldn't give up my job, and in the end, Melanie decided to leave me. The following year, we got divorced. Saya merasa saya tidak bisa melepaskan pekerjaan saya. Dan pada akhirnya, Melanie memutuskan untuk meninggalkan saya. Dan tahun berikutnya, kami akhirnya bercerai. Nah, sesudah ini sebelum saya menerjemahkan lagi seluruh bacaan ini ke dalam bahasa Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk membahas dulu kosakata yang dipakai di dalam materi ini supaya kita bisa mengerti. Saya akan mengupasnya satu persatu dari A sampai ke huruf E. Nah, kata romance artinya kisah cinta atau kisah percintaan. Kemudian kata date atau dating, ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bilang ini pacaran atau perkenalan pertama dengan seseorang yang kita sukai. Namanya date. Dan berikutnya kata went out with. Went out with artinya keluar bersama dengan. Artinya untuk beberapa saat Anda boleh membawa pasangan Anda keluar dari rumah dan tinggal di luar rumah. Di sini dia mengatakan, I went out with a girl for 3 months. Saya keluar bersama dengan seorang gadis selama 3 bulan. Nah, kalau kita di Indonesia, seorang gadis tidak diizinkan untuk lama-lama tinggal dengan pacarnya di luar rumah. Tapi di Eropa, kalau Anda sudah pacaran di atas umur 18 tahun, Anda boleh membawa teman gadismu untuk tinggal di luar rumah.
Nah, berikutnya kata broke up. Broke up ini artinya putus hubungan ya. Misalkan Anda sudah pacaran dengan seseorang, lalu Anda tidak cocok, kemudian Anda bilang saya putus. Nah, putus dalam bahasa Inggris artinya broke up. Broke up. Nah, berikut ada frase atau kelompok kata serious relationship. Hubungan yang serius, yang orang mulai bukan saja pacaran tapi mulai ada rencana untuk menikah. Dan biasanya orang-orang ini sudah berusia di atas 18 tahun. Berikutnya ada kata got to know. Got to know artinya berkenalan dengan, bersahabat dengan. And then ada kata in love. We were in love. Ini artinya kami jatuh cinta. Ini lampau, makanya we were. Kalau sekarang we are in love. Kami saling jatuh cinta. Berikutnya ada kata got engaged a couple of years. Got engaged a couple of years. Got engaged artinya bertunangan pada beberapa tahun kemudian. A couple of years artinya bertunangan beberapa tahun kemudian setelah kami meninggalkan kampus atau universitas. Berikut ada kata got married. Got married artinya menikah, kawin atau menikah. Contoh, we got married artinya kami menikah. Dari kata we get married, tapi karena menikahnya sudah terjadi maka get menjadi got, sedangkan married ditambah ed. Got married, menikah. Nah, kata big ceremony artinya perayaan yang besar, misalnya pesta nikah atau pesta ulang tahun perkawinan, wedding anniversary. Sedangkan wedding artinya pesta nikah atau pernikahan, wedding. Kalau Anda mau pergi pesta wedding, Anda bilang pesta itu syukur atas pernikahan. Reception, kita punya bahasa Indonesia resepsi atau syukuran. Honeymoon artinya bulan madu atau berbulan madu. Yang di sini kita punya kata got pregnant. Ini Melanie ini dia hamil. Got pregnant. Kalau biasa get pregnant, sedangkan got pregnant ini perempuan yang perutnya mulai membesar karena ada bayi kecil. Anniversary, anniversary ulang tahun. Kalau ulang tahun pernikahan dia menjadi wedding anniversary. Celebration itu perayaan, perayaan. Di sini Anda perhatikan ada kata yang berbentuk adjektif dengan noun, verb, dan noun. Saya kasih contoh, engage artinya bertunangan. Itu adjektifnya. Sedangkan engagement itu pertunanganan. Pertunanganan itu noun. Pregnant itu adjektif atau kata sifat. Sedangkan nounnya, kata bendanya menjadi pregnancy. Celebrate itu kata kerja, merayakan. Sedangkan perayaan nounnya menjadi celebration. Marry, marry artinya menikah. Sedangkan marriage itu nounnya menjadi pernikahan. Jadi Anda bisa hafalkan di sini. Engage, engagement. Pregnant, pregnancy. Celebrate, celebration. Marry, marriage. Di sini juga ada kata go wrong. Go wrong artinya mulai muncul persoalan, mulai ada masalah. Things started to go wrong. Mulai muncul atau timbul persoalan.
Di sini ada kata often alone atau on her own, sering sendiri, karena ditinggalkan, alone atau on her own. Give up artinya meninggalkan atau melepaskan. Leave ini artinya meninggalkan, membiarkan atau melepas pergi. Got divorced artinya bercerai. Oke, baiklah, sekarang saya akan menerjemahkan seluruh bacaan ini dari A sampai ke E. Kisah percintaan, perkawinan, dan perceraian. Saya punya pengalaman berpacaran pertama kali itu ketika berusia 16 tahun. Dan itu pengalaman sangat buruk. Kenapa? Saya membawa seorang gadis ke sebuah bioskop untuk menonton film. Tetapi dia tidak suka dengan film itu dan kelihatannya sangat bosan sepanjang kami berada di bioskop itu. Itu adalah hal terburuk pertama yang saya alami. Kemudian, ketika saya berusia 17 tahun, saya membawa keluar seorang gadis selama 3 bulan. Tetapi kami kemudian putus hubungan ketika dia mulai bertemu dengan seorang laki-laki yang 2 tahun lebih tua dari saya, dan laki-laki itu memiliki sebuah mobil. Hubungan saya mulai semakin serius ketika saya belajar di universitas. Saya mulai mengenal Melanie karena kami berada pada jurusan yang sama. Pertama, kami hanyalah berteman biasa. Tapi kemudian kami mulai keluar dari rumah dan jalan-jalan ke sebuah tempat, dan akhirnya pada beberapa bulan kemudian kami menyadari bahwa kami sedang jatuh cinta. Kami akhirnya bertunangan beberapa tahun setelah itu dan meninggalkan kampus kami, dan akhirnya kami menikah pada tahun berikutnya. Kami tidak ingin untuk mengadakan sebuah perayaan yang besar. Jadi kami cukup menikah di sebuah gereja setempat dekat dengan rumahnya Melanie, hanya bersama dengan keluarga dan beberapa teman-teman kami. Setelah itu, kami mengadakan resepsi di sebuah hotel yang kecil yang dekat dengan tempat Melanie. Dan kemudian kami keluar ke kota lain di negara Greece, negara Yunani, untuk mengadakan bulan madu kami setelah menikah. 3 tahun setelah itu kemudian Melanie hamil, dan anak kami yang pertama namanya Cole, dia itu lahir 2 hari setelah kami merayakan ulang tahun perkawinan. Kami pun mengadakan sebuah perayaan yang besar. Masalah atau persoalan dalam keluarga kami mulai muncul ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai manajer pada sebuah perusahaan kostum olahraga. Saya bekerja 6 hari dalam sepekan, dan saya banyak kali melakukan perjalanan keluar rumah. Ini juga menjadi kesulitan juga bagi Melanie. Kenapa? Karena dia juga bekerja selama sepekan, dan pada akhir pekan dia terpaksa harus sendiri di rumah bersama dengan 2 anak kecil kami. Saya merasa saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya,
dan akhirnya Melanie pun memutuskan untuk meninggalkan saya. Dan tahun berikutnya kami pun akhirnya bercerai. Oke, demikianlah kisah tentang percintaan, pernikahan, dan perceraian saya sebagai penulis cerita ini. Nanti bagian kedua saya lanjutkan dengan video penjelasan untuk bagi Anda mengerjakan latihan atau exercise nanti bersama juga dengan vocabularies atau kosakata. Sampai jumpa lagi di video kedua, exercise atau latihan.